Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat selama menjalankan aktivitas study from home. Perkenalkan, nama saya Satrio Krisna Haryanto. Kalian bisa panggil saya Kak Rio. Saya adalah mahasiswa magang 3 dari program studi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama akan belajar mengenai Kingdom Protista. Namun, sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, kakak persilahkan kalian untuk berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran yang ada pada Google Classroom. Memasuki kegiatan pembelajaran, terlebih dahulu akan kakak sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Antara lain, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri umum Kingdom Protista dengan benar. Yang kedua, siswa mampu membedakan protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur melalui kegiatan pembelajaran dengan tepat. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengklasifikasikan kelas pada protista mirip hewan atau protozoa berdasarkan alat geraknya dengan benar. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri, cara hidup, habitat, dan reproduksi setiap kelas dalam protista mirip hewan atau protozoa melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Jadi, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita lebih memfokuskan pembahasan kita mengenai Kingdom Protista dan protista mirip hewan atau disebut juga protozoa. Nah, sebelum kita memasuki inti pembahasan utama kita mengenai Kingdom Protista, coba kalian ingat-ingat kembali ya pembelajaran yang sebelumnya, yaitu mengenai Kingdom Monera. Seperti sudah ditampilkan pada slide PowerPoint, di sana terdapat yang namanya pohon klasifikasi kehidupan. Pada pohon klasifikasi kehidupan itu memuat sistem klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker, di mana kingdom makhluk hidup itu dibagi menjadi 5 ya. Ada Monera, kemudian di atasnya itu ada Protista, ada Animalia, Fungi, dan Plantae. Nah, Monera itu adalah kingdom yang dia diletakkan pada bagian yang paling bawah. Bisa kalian perhatikan ini ya, di bawahnya Protista. Nah, mengapa demikian? Karena Monera ini adalah kingdom yang anggotanya adalah makhluk hidup yang sifatnya masih sangat sederhana. Nah, bisa kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah prokariotik ya. Jadi sifat sel pada makhluk hidup Monera itu dia bersifat prokariotik. Artinya selnya itu belum memiliki membran inti ya. Bukan membran sel ya, dia tetap punya membran sel, tetapi pada bagian nukleus atau intinya itu dia belum bermembran. Sehingga apa yang terdapat pada inti selnya, yaitu materi genetik, DNA dan RNA ini, dia akan tersebar di dalam sitoplasma. Karena apa? Karena tidak ada membran intinya, tidak ada yang membungkus dia ya. Nah, kemudian yang kedua, Monera ini dia bersifat uniseluler ya. Artinya apa? Makhluk hidup Monera ini tubuhnya hanya tersusun atas satu sel. Dan satu sel ini adalah makhluk hidup itu sendiri. Nah, itu adalah yang menjadi ciri khas utama ya dari Kingdom Monera yang membuat dia disebut sebagai makhluk hidup yang paling sederhana. Nah, jika kita amati pada Protista, Kingdom Protista ini dia terletak di atas Kingdom Monera ya. Kenapa bisa demikian? Karena anggota dari Kingdom Protista ini sudah menunjukkan ciri-ciri yang lebih unggul, lebih maju ya daripada Kingdom Monera. Apa itu? Nah, yang pertama, kalau Kingdom Protista itu dia sifat selnya adalah eukariotik ya. Nah, ini berbeda dengan prokariotik. Kalau prokariotik tadi pada Kingdom Monera itu dia belum memiliki membran inti sel, tetapi untuk tipe sel eukariotik ini dia sudah memiliki membran inti sel ya. Nah, kemudian Protista ini bersifat uniseluler atau multiseluler. Jadi anggota Protista ini ada yang dia bersifat uniseluler, ada juga yang sudah bersifat multiseluler ya. Nah, kalau uniseluler tadi artinya tubuhnya itu hanya tersusun atas satu sel saja, dan satu sel itu adalah
tubuh dari makhluk hidup itu sendiri ya. Kemudian kalau multiseluler itu artinya tubuh dari makhluk hidup tersebut tersusun atas banyak sel, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu mengenai ciri umum dari kingdom Protista. Nah, yang pertama, kingdom Protista itu dia memiliki ciri-ciri bersifat uniseluler ya, atau multiseluler. Pembagian uniseluler maupun multiseluler ini sebenarnya didasarkan atas jumlah ya, atau struktur sel penyusun tubuhnya ya. Kalau makhluk hidup yang dia tubuhnya hanya tersusun atas satu sel, itu disebut sebagai makhluk hidup uniseluler. Namun jika makhluk hidup ini tersusun atas banyak sel, maka disebut sebagai makhluk hidup multiseluler. Nah, anggota dari kingdom Protista ini ada yang sudah bersifat uniseluler, ada juga yang sudah bersifat multiseluler. Kemudian yang kedua tadi yang menjadi ciri pembeda ya, pembeda utama antara kingdom Monera dengan kingdom Protista adalah bahwa kingdom Protista itu sifat selnya sudah eukariotik ya, sudah menunjukkan adanya kemajuan ketimbang kingdom Monera, yaitu bersifat eukariotik. Artinya apa? Artinya anggota dari kingdom Protista ini dia sudah memiliki membran inti ya, membran inti sel. Nah, kemudian yang ketiga itu dia bisa hidup secara fotoautotrof, artinya dia dapat ada anggota dari kingdom Protista yang dia dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis gitu ya, karena dia memiliki pigmen warna fotosintetik. Nah, ada juga yang bersifat heterotrof. Nah, heterotrof ini artinya dia tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga dia bergantung terhadap makhluk hidup lain untuk memperoleh makanan. Nah, misalnya dengan mengadakan hubungan simbiosis ya dengan makhluk hidup lain. Nah, kemudian yang keempat ini bersifat aerob atau ada juga yang bersifat anaerob. Apa ini artinya aerob dan anaerob? Kalau bersifat aerob artinya anggota dari kingdom Protista ini dia ada yang hidup di daerah yang kadar oksigennya tinggi seperti itu ya. Nah, kalau anaerob itu artinya ada anggota dari kingdom Protista ini yang dia itu hidup di daerah yang kadar oksigennya rendah. Nah, sehingga dia harus mengadakan hubungan simbiosis dengan makhluk hidup lain dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan oksigen pada tubuhnya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima ini anggota dari kingdom Protista ada yang hidup bebas maupun hidup bersimbiosis ya. Simbiosis itu artinya hidup bersama dengan makhluk hidup lain yang berbeda jenis seperti itu ya, dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, seperti itu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya yaitu ciri umum yang keenam ya. Anggota dari kingdom Protista ini dia melakukan reproduksi baik secara seksual atau juga aseksual. Nah, kalau dengan cara seksualnya itu dia dengan cara konjugasi ya. Konjugasi itu apa sih? Konjugasi itu adalah percampuran ya atau penggabungan materi genetik berupa DNA ya. Jadi nanti ada Protista A semisal gitu dia mentransfer materi genetiknya berupa DNA ini ke pada Protista B. Kemudian di dalam sel Protista B ini akan terjadi penggabungan materi genetik dari Protista A dengan materi genetik yang terdapat pada Protista B, sehingga dihasilkan keturunan yang merupakan perpaduan ya, sifat dari selnya itu merupakan perpaduan dari materi genetik induk A dan induk B seperti ya. Nah, kemudian ada juga yang secara aseksual. Kalau aseksual ini tidak ada penggabungan materi genetik ya, yaitu dengan cara pembelahan biner. Nah, kalau pembelahan biner ini dia adalah pembelahan secara langsung. Jadi dari satu sel itu dia langsung membelah menjadi dua sel gitu ya. Nah, ini adalah yang disebut sebagai pembelahan biner. Nah, pembelahan biner tadi adalah pembelahan secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan. Kemudian yang selanjutnya untuk klasifikasi dari kingdom Protista ya, bahwa kingdom Protista ini dia diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi tiga kelompok ya, tiga kelompok utama ya. Ini didasarkan atas kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi, yaitu animalia atau hewan, plantae atau tumbuhan, dan juga fungi atau jamur ya. Nah, maka berdasarkan kemiripannya dengan kingdom yang lebih tinggi ada tiga kelompok Protista ya. Yang pertama ada Protista yang mirip hewan, kita sebut sebagai protozoa seperti itu ya, zoa, zoo gitu ya, hewan ya.
Kemudian ada protista yang mirip tumbuhan, disebut juga alga. Kemudian yang ketiga itu ada protista yang mirip jamur ya. Nah, bisa kalian lihat itu gambarnya pada PowerPoint ya. Nah, protista mirip hewan. Nah, kenapa kok disebut sebagai protista yang mirip hewan ya? Nah, karena dia memiliki alat gerak, nah, sehingga dia dapat bergerak bebas dan bersifat heterotrof. Artinya apa? Dia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Makhluk hidup protozoa ini dia bergantung terhadap makhluk hidup lain dalam rangka mencukupi kebutuhan makannya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada protista mirip tumbuhan, itu bisa kalian lihat ya. Kalau kalian punya kolam gitu ya, atau di danau gitu, biasanya terdapat warna hijau gitu ya, kumpulan warna hijau mungkin seperti lumut itu ya pada bagian permukaan airnya. Nah, itu bukan lumut sebenarnya ya, tapi itu adalah protista mirip tumbuhan atau kita sebut juga sebagai alga itu ya. Nah, kenapa kok disebut sebagai protista mirip tumbuhan? Nah, karena protista ini dia memiliki pigmen fotosintetik gitu ya, umumnya hijau yang dapat membantu dia untuk berfotosintesis sehingga dia dapat membuat makanannya sendiri. Nah, kalau protista mirip tumbuhan ini tentu saja karena dia mampu membuat makanannya sendiri, dia bersifat autotrof seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya itu ada gambar protista mirip jamur ya. Dari bentuknya saja sudah kelihatan ya bahwa protista ini bentuknya dia mirip jamur gitu ya, sehingga dia disebut sebagai protista yang mirip jamur seperti itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan protista yang mirip hewan. Nah, tadi disebut sebagai protozoa gitu ya namanya ya. Apa sih ciri-ciri umum dari protozoa? Bisa kalian lihat itu pada slide PowerPoint. Yang pertama itu dia bersifat eukariotik ya selnya ya. Tentu saja tadi kalau kingdom protista kan ciri utamanya memang selnya itu bersifat eukariotik. Artinya selnya ini sudah memiliki membran inti sel ya. Nah, kemudian bersifat uniseluler. Artinya apa? Artinya tubuh dari protozoa ini dia hanya tersusun atas satu sel saja, dan satu sel itu adalah tubuh dia sendiri gitu ya. Nah, kemudian ini ciri utamanya ya dari protozoa itu dia bersifat heterotrof. Artinya apa? Tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga dia bergantung terhadap makhluk hidup lain untuk dapat memperoleh makanan ya. Nah, misalnya mengadakan hubungan simbiosis seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau protista mirip hewan ini sebagian besar anggotanya itu hidup pada daerah perairan ya, seperti kolam gitu ya, atau rendaman jerami di sawah gitu, atau danau gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang tumbuh di tubuh hewan gitu ya, dia hidup di tubuh hewan. Kemudian yang keempat ini, kalau protozoa itu umumnya memiliki alat gerak ya, sehingga dia dapat bergerak bebas ya. Nah, karena memiliki alat gerak, dapat bergerak bebas layaknya hewan seperti itu ya, maka dari itu dia disebut sebagai protista yang mirip hewan, tadi protozoa. Nah, selanjutnya dalam klasifikasi makhluk hidup, protozoa ini dikelompokkan berdasarkan alat geraknya ya. Nah, yang pertama itu ada Rhizopoda. Nah, Rhizopoda ini adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau pseudopodia istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ada Ciliata. Ciliata ini apa? Ciliata ini adalah protozoa yang dia memiliki alat gerak berupa silia ya, atau bulu getar. Nah, kemudian ada Flagellata. Nah, Flagellata ini adalah protozoa yang memiliki alat gerak berupa flagel atau disebut juga sebagai bulu cambuk. Nah, kemudian yang keempat ini ada yang disebut sebagai sporozoa. Sporozoa ini adalah anggota dari protozoa yang tidak mempunyai alat gerak yang khusus ya. Nah, tadi adalah yang sudah kakak sebutkan itu adalah klasifikasi ya, klasifikasi dari protozoa, pembagian kelas-kelas dalam protozoa. Jadi protozoa itu dibagi menjadi 4 kelas ya, dari Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, dan sporozoa, yang didasarkan atas jenis alat gerak yang dia miliki. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang Rhizopoda. Rhizopoda tadi merupakan protozoa yang dia memiliki alat gerak berupa kaki semu atau disebut juga dengan pseudopodia. Pseudopodia ini sebenarnya merupakan penjuluran dari sitoplasma sel yang dia berfungsi untuk mendekati makanan dan menangkap makanan. Bisa kalian lihat struktur tubuh dari Rhizopoda, itu ada amoeba ya.
Nah, Rhizopoda sendiri dia memiliki ciri-ciri yang pertama bergerak dengan menggunakan kaki semu atau palsu yang disebut sebagai Pseudopodia. Kemudian dia bersifat heterotrof. Nah, sebagai protista yang mirip hewan atau protozoa, artinya Rhizopoda ini dia tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dia bergantung terhadap makhluk hidup lain untuk memperoleh makanan. Kemudian untuk ukuran tubuhnya, Rhizopoda ini memiliki ukuran tubuh sekitar 200 sampai 300 mikron ya. Ini sangat kecil ya, karena tadi bersifat uniseluler. Maka dari itu untuk dapat melihat Rhizopoda, biasanya kita menggunakan alat bantu yaitu mikroskop seperti ya. Nah, umumnya hidup di air tawar atau laut. Kemudian bentuk yang dapat berubah-ubah atau tidak tetap. Yang selanjutnya ada yang bercangkang, ada juga yang tidak. Kemudian memiliki ektoplasma ya, bisa kalian lihat ini. Ektoplasma itu adalah plasma sel atau dia cairan sel yang terletak di luar ya, disebut juga ini membran selnya gitu ya. Nah, kemudian ada juga endoplasma. Endoplasma ini merupakan plasma atau cairan sel yang dia berada di dalam. Nah, ini seperti sitoplasma ya. Nah, kemudian memiliki bagian yang disebut sebagai vakuola makanan dan juga vakuola kontraktil. Vakuola makanan ini merupakan bagian dari sel Rhizopoda yang dia berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan vakuola kontraktil, bisa kalian lihat pada gambar, itu merupakan bagian dari sel Rhizopoda yang berfungsi sebagai alat ekskresi ya, atau pengeluaran zat sisa metabolisme. Kemudian Rhizopoda ini makan dengan cara menelan mangsanya ya, makanannya, dan juga memfagosit ya, memfagositosisnya dalam sel Rhizopoda. Artinya menghancurkan makanan tersebut kemudian mencernanya pada bagian vakuola makanan ya, dalam sel Rhizopoda. Nah, untuk reproduksi Rhizopoda sendiri dilakukan secara aseksual ya, yaitu dengan cara pembelahan biner atau pembelahan secara langsung tadi ya. Berarti dia membelah tanpa mengalami tahap-tahap pembelahan. Jadi dari satu sel kemudian langsung menjadi 2 sel. Rhizopoda ini ada yang hidup bebas, ada juga yang dia parasit ya. Kalau parasit ini artinya dia membutuhkan inang tentu saja ya untuk dapat hidup, untuk dapat makan gitu ya. Kemudian untuk pernapasannya sendiri, Rhizopoda itu dengan cara difusi ya, difusi oksigen dan karbon dioksida ke seluruh permukaan tubuh melalui bagian membran sel atau pada bagian ektoplasmanya tadi ya. Nah, berikut adalah contoh dari kelas Rhizopoda ya. Itu ada amuba, ini yang sudah cukup familiar ya. Kalian pasti sering melihat amuba ini baik dalam soal gitu ya. Ini sering ditampilkan dalam soal. Ada amuba, kemudian ada foraminifera dan radiolaria. Foraminifera dan radiolaria ini adalah jenis Rhizopoda yang dia memiliki cangkang ya pada tubuhnya. Kemudian ada Phlogia dan Arcella. Nah, selanjutnya untuk kelas Ciliata, dilihat dari namanya saja sudah ketahuan ya bahwa Ciliata ini dia bergerak dengan menggunakan silia tadi ya, atau disebut juga sebagai rambut getar gitu. Nah, bisa kalian lihat itu struktur tubuh dari Ciliata itu yang ditampilkan adalah paramecium ya, dia berbentuk seperti sandal gitu ya, sandal jepit gitu ya. Nah, ciri-ciri dari Ciliata ini yang pertama dia bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar gitu ya, adalah rambut-rambut halus yang dia itu berada pada sekeliling ya atau melingkari tubuh daripada anggota dari kelas Ciliata ini. Kalian bisa lihat itu pada gambar ya, pada struktur tubuhnya Ciliata itu silianya ya. Nah, itu ada di sekujur tubuhnya. Kemudian bersifat heterotrof. Artinya Ciliata ini dia membutuhkan makhluk hidup lain seperti itu untuk dapat memperoleh makanan. Kemudian dia berkembang biak dengan cara pembelahan biner ya, artinya dia membelah secara langsung dari satu sel menjadi 2 sel. Yang keempat, dia memiliki inti sel yang berjumlah 2, yaitu ada makronukleus yang ukurannya besar, itu pada gambar tampak ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai mikronukleus, itu adalah inti sel yang dia ukurannya lebih kecil. Nah, kemudian untuk Ciliata ini dia hidup bebas ya pada lingkungan yang berair, baik itu air laut maupun air tawar yang banyak mengandung zat organik, dan hidup secara parasit, bersimbiosis, dan ada juga yang hidup bebas di alam. Jadi jelas ya untuk Ciliata ini sendiri dia memiliki alat gerak ya berupa silia. Alat gerak ini berfungsi, silia itu jadi berfungsi untuk mempermudah dia dalam
menggapai atau mencapai makanannya gitu ya. Nah, ini adalah selanjutnya ada contoh-contoh daripada kelas Ciliata. Ada Paramecium tadi seperti yang sudah ditampilkan pada gambar struktur tubuh. Kemudian ada Vorticella, itu termasuk Ciliata. Kemudian ada Didinium, ada Stentor. Kalau Stentor ini dia Ciliata yang bentuknya hampir menyerupai trompet seperti itu ya. Nah, itu tampak pada bagian depan itu ada silianya gitu ya, yang berfungsi sebagai alat gerak, membantu dia bergerak dalam rangka memperoleh makanan seperti itu ya. Nah, kemudian ada Balantidium coli. Nah, selanjutnya ada kelas Flagellata. Untuk Flagellata ini dia ciri khususnya adalah memiliki alat gerak yang berupa flagel atau bulu cambuk seperti itu ya. Alat geraknya ini berupa flagel. Flagel ini digunakan untuk mempermudah dia dalam bergerak ya, mencari mangsa seperti itu ya, dan juga menangkap makanan. Untuk Flagellata sendiri memiliki ciri-ciri yang pertama, dia bergerak dengan menggunakan bulu cambuk atau disebut juga dengan flagellum, flagel gitu ya. Nah, kemudian dia memiliki pelikel. Pelikel ini adalah struktur yang menyerupai membran sel, itu terletak pada bagian luar sendiri ya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar struktur tubuh. Memiliki pelikel, kemudian dia bersifat mikroskopis, artinya berukuran kecil ya, sehingga kita untuk dapat melihat Flagellata ini kita memerlukan bantuan mikroskop tentu saja ya. Kemudian bersifat uniseluler. Nah, itu yang membuat dia tadi mikroskopis karena tubuhnya ini dia bersifat uniseluler, hanya tersusun atas satu sel saja ya, dan hidup berkoloni atau berkelompok. Nah, kemudian ini dia memiliki organel sel yang bernama mitokondria. Mitokondria ini dia berfungsi sebagai organel respirasi ya, yang membantu dia dalam proses respirasi atau pernapasan untuk memproduksi energi. Kemudian hidup secara parasit ataupun simbiosis mutualisme dengan makhluk hidup lain. Kemudian tidak dapat membentuk kista. Jadi kalau protozoa itu jika keadaan lingkungannya tidak menguntungkan, maka dia dapat membentuk kista seperti itu ya, struktur yang keras gitu ya, yang melindungi dia dari keadaan lingkungan yang tidak menguntungkan. Tapi untuk Flagellata ini dia tidak dapat membentuk kista. Kemudian hidup di air tawar dan juga air laut. Reproduksinya secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Nah, kemudian bentuk tubuhnya ini tetap ya, tanpa rangka luar. Kalau tadi kita bandingkan dengan Rhizopoda, Rhizopoda dia memiliki bentuk yang tidak tetap ya pada tubuhnya ya. Namun untuk Flagellata ini dia memiliki bentuk yang tetap ya, tanpa rangka luar. Tubuhnya ini dilindungi oleh suatu selaput yang fleksibel yang disebut sebagai pelikel tadi ya. Pelikel ini dia sifatnya sama seperti membran sel itu ya, dia melindungi tubuh daripada Flagellata ini. Kemudian di sebelah luarnya terdapat selaput plasma. Di selaput plasma ini dia ya melindungi, kemudian dia juga mempermudah dalam proses masuknya makanan ya dari luar menuju ke dalam sel Flagellata. Nah, berikut adalah contoh dari kelas Flagellata ya, itu ada Euglena. Ini sudah sangat populer ya, sering muncul juga dalam soal UTS atau UAS gitu ya. Nah, Euglena ini dia memiliki alat gerak berupa flagel, itu tampak pada gambar ya. Kemudian Dinoflagellata, nah, kemudian ada Trypanosoma. Untuk Euglena dan Dinoflagellata ini termasuk dalam Phytoflagellata ya, artinya dia mampu melakukan fotosintesis karena memiliki pigmen warna fotosintetik yaitu hijau itu ya, bisa tampak pada gambar itu sangat jelas ya. Sedangkan untuk Trypanosoma ini dia termasuk Zooflagellata karena sangat mirip ya dengan hewan ya, dia tidak dapat melakukan fotosintesis ya. Dia bergerak dengan menggunakan flagel. Nah, namun untuk yang Eugula dan Dinoflagellata, meskipun dia Phytoflagellata, bukan berarti dia dimasukkan dalam algae ya atau protista yang mirip tumbuhan. Kenapa? Karena meskipun dia bisa melakukan fotosintesis ya, karena punya pigmen yang berwarna hijau tadi fotosintetik, tapi dia lebih mirip ke hewan karena memiliki alat gerak tadi ya, sehingga dia dapat bergerak bebas gitu ya dengan menggunakan flagelnya. Sedangkan kalau untuk algae atau protista yang mirip tumbuhan itu kan umumnya dia tidak memiliki alat gerak ya, sehingga tidak dapat bergerak bebas. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada Sporozoa ya. Sporozoa ini dia tidak memiliki alat gerak yang spesifik. Nah, kalian bisa lihat itu pada struktur tubuhnya. Untuk
Sporozoa dia memiliki ciri-ciri yang pertama, tadi tidak memiliki alat gerak khusus ya, sehingga sporozoa bergerak dengan cara meluncur atau mengubah-ubah posisi tubuhnya. Nah, kemudian yang kedua, kebanyakan ini bersifat parasit ya, baik pada hewan maupun tumbuhan. Contohnya adalah anggota dari sporozoa ini yang kita kenal ya, cukup familiar juga adalah Plasmodium. Plasmodium itu adalah penyebab penyakit malaria pada manusia, yang dia ini adalah parasit ya pada nyamuk ya, ditularkan melalui nyamuk, kemudian parasit juga pada manusia ya. Nah, nanti akan dijelaskan bagaimana daur hidup daripada Plasmodium pada bagian sporozoa ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini dapat membentuk spora ya pada suatu saat dalam daur hidupnya. Nanti akan disajikan video gitu ya tentang daur hidup daripada sporozoa. Ini contohnya adalah Plasmodium tadi yang menyebabkan penyakit malaria. Nah, kemudian anggota sporozoa ini dia memiliki ukuran spora sekitar 8-11 mikron pada dinding kitinnya. Jadi pada bagian tubuh paling luar dari sporozoa ini dia memiliki dinding ya yang terbuat dari zat kitin yang pada bagian luar berarti dia berfungsi untuk melindungi tubuh ya atau sel dari sporozoa ini ketika kondisi lingkungan itu tidak menguntungkan ya, atau melindungi dari zat-zat yang berpotensi untuk merusak sel dan struktur tubuh dari sporozoa ini. Kemudian untuk daur hidupnya, sporozoa ini menunjukkan pergiliran generasi ya atau keturunan dari seksual atau fase generatif dan aseksual atau fase vegetatifnya. Nah, tubuhnya bisa kalian lihat itu pada gambar dia berbentuk bulat atau oval ya, lonjong seperti itu ya, dan memiliki nukleus atau inti sel yang tidak memiliki vakuola kontraktil ya, jadi hanya ada vakuola makanan. Vakuola makanan ini tadi dia berfungsi untuk mencerna makanan seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah memiliki organel-organel yang kompleks ya, khususnya pada salah satu ujung sel atau apexnya yang berfungsi untuk menembus sel dan jaringan tubuh inangnya, sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam tubuh inangnya maka dia dapat berkembang biak di sana, memanfaatkan materi-materi genetik ya dari sel tubuh inangnya untuk membantu dalam proses replikasi atau perkembangbiakan daripada sporozoa ini sendiri. Nah, ini adalah contoh dari protozoa ya yang cukup populer. Itu ada Plasmodium tadi yang menyebabkan penyakit malaria, dan ada Toxoplasma gondii ya. Nah, silakan akan saya tampilkan tentang daur hidup dari Plasmodium ya. Ini bisa kalian simak. Nah, setelah kalian simak selesai menonton videonya, kita akan adakan sesi tanya jawab dan diskusi ya pada kolom komentar di Google Classroom. Silakan bisa kalian simak terlebih dahulu videonya. Plasmodium pada manusia menyebabkan penyakit malaria yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles. Ketika nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia, nyamuk tersebut mengeluarkan air liur. Jika nyamuk terinfeksi Plasmodium, maka Plasmodium pada fase sporozoid akan ikut terbawa bersamaan air liur masuk ke dalam tubuh manusia. Sporozoid kemudian mengikuti aliran darah menuju hati dan menetap di dalam sel-sel hati selama lebih kurang selama 3 hari. Setelah 3 hari, sporozoid keluar dari organ hati, disebut dengan istilah merozoid. Merozoid kemudian menyerang dan memasuki sel-sel darah merah. Di dalam sel darah merah, merozoid mulai membesar sebagai sel yang diistilahkan dengan trofozoid cincin. Kemudian inti trofozoid membelah secara aseksual, sehingga membentuk fase baru yang disebut sizogoni yang berisi beberapa inti. Selanjutnya sizogoni membelah dan menghasilkan merozoid. Merozoid kemudian memecahkan sel darah merah dan menyerang sel darah merah yang lain. Proses pembiakan aseksual tersebut terus berulang. Ketika sel-sel darah merah penderita pecah, hal ini menyebabkan penderita mengalami demam dan menggigil. Setelah satu periode sizogoni, di antara merozoid ada yang berubah menjadi gametosit jantan dan gametosit betina, yaitu bentuk persiapan untuk menjadi gamet jantan dan gamet betina.
Ketika darah penderita dihisap oleh nyamuk Anopheles dan gametosit ikut terisap, maka siklus hidup Plasmodium berlanjut dengan stadium gamagoni. Gametosit masuk ke dalam usus nyamuk dan berubah menjadi mikrogamet atau gamet jantan dan makrogamet atau gamet betina. Proses ini disebut gametogonia atau gametogenesis. Mikrogamet dan makrogamet melebur menjadi satu di dalam usus nyamuk sehingga terbentuklah zigot. Zigot selanjutnya menembus dinding usus dan berubah menjadi oosista. Di dalam oosista, zigot akan membelah berulang kali sehingga terbentuk sel sporozoid. Jika telah matang, oosista akan pecah sehingga sporozoid tersebar ke seluruh tubuh nyamuk, di antaranya ke dalam kelenjar ludah. Apabila nyamuk tersebut menghisap darah manusia, nyamuk akan melepaskan sporozoid ke dalam darah manusia dan siklusnya tetap berlanjut.